Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan membahas pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Ada peribahasa yang bunyinya, jika kerbau dipegang talinya, manusia dipegang mulutnya. Artinya manusia itu harus bertanggung jawab atas segala perkataannya, karena yang dipegang atau dipercaya adalah perkataannya, dan kita bisa mengatakan orang ini bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia melakukan atau tidak yang dia katakan? Mari kita lihat Bang Kay. Apakah dia pagi kedelai dan sore tempe? Ya, Lukas pasal 1 ayat 30. Saya dibilang begini, Ustadz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama tuh beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustadz Kay kenapa sih selalu bilang ayat, itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat. Dan Kainama memperlihatkannya, bukan cuma omongan, tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Ade, silakan. Siap. Dalam video tadi, kita dengarkan bersama bagaimana Bang Kay mengatakan bahwa dia menggunakan kata ayat pada kitab suci orang Kristen untuk menunjukkan kehormatan dan sayang kepada orang Kristen. Oleh karena itu, dia membuktikannya dalam tindakan, bukan hanya omong doang. Kalau apologet Islam lain yang mau pakai kata nomor untuk ayat silakan, itu menunjukkan bahwa Bang Kay berbeda dengan mereka. Seperti yang sudah-sudah, mungkin dalam kamus Bang Kay tidak ada kata konsistensi. Pagi bilang kedelai sore tempe. Karena apa yang teman-teman dengar barusan tidak dia jalankan. Terbukti pada cuplikan video berikut ini. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya, betul. 17 nomor 7 Ustaz. Teman-teman lihat sendiri, Bang Kay menggunakan kata nomor untuk menyebutkan ayat dalam Alkitab Kristen. Ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan dia yang tadi. Apakah mungkin Bang Kay sudah diserupakan? Teman-teman bisa menilai sendiri. Apakah orang seperti ini bisa dipercaya omongannya? Kalau dalam Alkitab, sifat seperti ini sangat dihardik Yesus. Matius pasal 23 ayat 2-4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini mengajarkan kitab suci dengan baik, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sama halnya dengan video berikut ini. Seringkali orang begini, ayo kita debat yuk. Banyak yang bilang gitu. Kainama tuh banci, coba lihat tuh buka itu. Kainama tuh banci, bencong, nggak mau diajak debat dia. Dia monolog. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Orang bilang ada gunanya untuk dialog mendekatkan antara umat Kristen dan Islam. Nah, bukan itu. Flashback. Nggak ada. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya itu urusan Paulus. Jadi apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu Kata Bang Kay, dia tidak mau debat. Tapi giliran pendeta dan cemumek datang, dia ladenin. Ingat perkataan Yesus berikut ini. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kay. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Esra Soru, wah itu dukung. Jangan youtuber ece-ece yang nggak tahu apa-apa.
mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Sebenarnya kami orang Kristen tidak marah kok, ya. Cuma kami lucu saja, ya, dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini, ya. Itu sebenarnya perasaan kami, perasaan lucu, heran, ya, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami, karena kalau ada pendeta yang mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi lalu cara menafsirnya seperti itu menyedihkan sekaligus memalukan. Pak Esra Soru itu. Siapa lagi? Melatok. Jago itu. Ikutin Melatok. Dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 5 ya, dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, bayangkan, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur. Makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Karena bodoh dipakai setan, tapi sok berkoar-koar begitu. Jadi, ya memang menurut saya dia tidak mengerti Alkitab. Makanya saya ulang-ulang tanggapi dia, saya bilang, Anda itu mu'alaf kan? Ya sudah belajar Al-Quran. Semakin kau omong Alkitab, nanti semakin banyak orang percaya Yesus. Karena omonganmu itu ngawur dan kami bantah seperti sekarang ini. Jelas itu. Tidak paham apa-apa tentang cara menafsirkan Alkitab. Lalu berkoar-koar bilang, sekolah di Israel lah, kata dia. Melatok. Jago itu. Karena ini bilingual, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh. Boleh lihat dari jauh. Orang Kristen lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kalau pakai kalung salib itu tanda kutuk. Guys, kemarin banyak yang bilang karena dia paus, makanya dia diizinkan masuk, dan katanya paus bukan Kristen. Kalau video berikut kira-kira, apalagi alasan pemuja Bangke. Yang ada di video ini adalah Pendeta Gilbert. Jadi, mau ngelas apa lagi nih? Mereka berdoa dengan bergerak. Karena ini bilingual, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh. Boleh lihat dari jauh. Orang Kristen lebih jauh lagi. Memang mu'alaf ini nakal gitu loh. nakal. Bandel. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.